Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Dina dinten ieu urang diajar deui di kelas bahasa Sunda sareng Ibu Nuni Kawati. Ayeuna urang nincak kana kade nu kadua nyaeta ngeunaan warta. Simak video salajengna sareng oge catet materi-materi anu disampaikeun dina video ieu. Wilujeng ngadangukeun. Baik anak-anak, sebelum memulai ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar bab warta yang akan disampaikan pada hari ini. KD pengetahuannya yaitu mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta berita. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu mengekspresikan teks warta berita dengan memperhatikan irama atau tempo, kemudian artikulasi dan lentong kalimat. Sementara itu untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kita akan mengidentifikasi struktur teks warta dengan benar, yang kedua memahami isi teks warta dengan tepat, yang ketiga memperagakan pembacaan warta dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi dan lentong kalimat yang baik, dan yang terakhir menanggapi pembacaan warta sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baik anak-anak, kita mulai ke materinya yaitu pedaran atau pengertian dari warta. Warta sok disebut oge berita atau warta berita. Jadi warta ya itu berita. Warta nyaeta mangrupa iber perkara hiji kajadian atau hiji hal, boh sawangan pemikiran, boh pamadegan atau pendapat nu dumasar kana kanyataan. Jadi warta yaitu merupakan suatu kejadian atau suatu hal yang dihasilkan dari sebuah pemikiran atau pendapat berdasarkan kenyataan. Jadi nggak boleh dibuat-buat, harus sesuai dengan kenyataan. Biasana sok dimuat dina media cetak atau diumumkan dina TV atau radio. Kalau media cetak udah tahu mungkin ya di koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian jalma nu sok nyieunaan berita disebut wartawan atau jurnalis. Yang membuatnya ya, kalau yang menyampaikan berarti ada yang disebut news anchor atau pembawa acara berita. Dasar menulis warta atau unsur-unsur yang membangun sebuah penulisan teks warta di bahasa Sunda disingkat menjadi nasamarakuna. Nasamarakuna atau di bahasa Inggris mungkin lebih dikenal dengan 5W 1H atau 5W plus 1H. Nah, kita bahas karena di bahasa Sunda kita menggunakan yang nasamarakuna. Na-nya itu yaitu naon atau bahasa Indonesianya apa. Pertanyaan untuk menanyakan naon, apa. Kemudian sa-nya yaitu saha atau siapa. Ma yaitu dari kata di mana. Kemudian ra-nya iraha, kapan. Kemudian ku-nya kumaha, bagaimana. Dan terakhir naha atau kenapa. Baik, kita bahas penjelasan dari unsur-unsur menulis warta yaitu nasamarakuna atau 5W plus 1H-nya. Yang pertama ada noun atau what. Contoh penggunaan kata tanya naon. Naon nu jadi tujuan daya kena lomba-lomba di sekolah dina dinten Jumat teh. Kemudian yang kedua saha atau who. Saha nu ngayakeun pagelaran seni wayang golek di Gedung Kesenian Bandung. Kemudian ada di mana, where. Contohnya
Di mana pagelaran seni wayang golek Giri Harja Opat digelar? Kemudian ada iraha atau when. Contoh kalimatnya, iraha pilihan presiden bakal dilaksanakan. Kemudian ada kumaha atau how. Kumaha upaya konsumen daging mayunan harga daging nu tambih mahal. Yang terakhir ada naha atau kunaon atau why. Contohnya, kunaon harga tomat teh jantan ngagejret mirah hargana. Cara mengumpulkan informasi. Informasi yang dijadikan bahan dalam membuat warta harus sesuai dengan fakta kenyataan. Nah, cara pengumpulannya bisa dengan 3 cara, yaitu ada paniten atau observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga riset media atau dokumentasi. Untuk pengumpulan menggunakan paniten atau observasi, yaitu urang nitenan hiji kejadian atau kaayaan dumasar naon nu katempo, karasa, kadenge, atau kealaman. Maksudnya yaitu kalian dengan datang ke tempat yang akan dijadikan bahan untuk pengumpulan informasinya, kemudian kalian lihat apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian alami itu bisa dijadikan informasi untuk menjadi bahan dalam membuat warta. Yang kedua, yaitu dengan cara wawancara. Nyata ngawawancara hiji jalma nu ahli atawa jalma nu biasa anu dianggap apal kana perkara nu rek diwartakeun ku urang. Jalma nu diwawancara ku urang teh disebutna sumber warta. Nah, untuk teknik wawancara berarti kalian harus mencari dulu sumber wartanya. Misalnya kalian mau membuat warta tentang SMP 40 dengan teknik wawancara. Berarti kalian harus mencari dulu sumber wartanya siapa. Contohnya misalnya sumber wartanya bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa muridnya. Nah, kalian wawancara salah satu atau boleh lebih dari satu orang yang tadi disebutkan oleh Ibu. Sebelum mewawancara, kalian harus menyiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke sumber warta, yaitu berdasarkan yang tadi, yang nas samarakuna atau 5W plus 1H-nya. Dan yang terakhir yaitu cara pengumpulan menggunakan riset media atau dokumentasi, nyata ngumpulkan informasi ku cara macaan sumber nugas aya, upamana tina buku, majalah, atau sumber sejenna. Jadi misalnya maksudnya ini, kalian mau membuat warta tentang wayang golek. Karena kalian mau observasi, nggak bisa karena sekarang udah jarang yang menggelar wayang golek. Untuk observasi nggak bisa. Kemudian mau wawancara, kita bingung mau wawancara siapa karena nggak ada ahli yang tahu seluk-beluk tentang wayang golek. Dan harus mencari orang sumber wartanya siapa. Nah, bisa dengan cara yang ketiga yaitu riset media atau dokumentasi. Misalnya kalian bisa membuka buku-buku tentang wayang golek atau majalah atau sumber sejenna. Misalnya kalian datang ke perpustakaan daerah yang bukunya banyak dan carilah buku-buku yang mendukung tentang wayang golek tersebut. Jadi kalian tinggal ngutip aja. Pembahasan berikutnya yaitu tentang struktur warta. Struktur warta dibagi 3. Yang pertama ada judul atau headline, kemudian yang kedua ada lead, bubuka atau introduction, dan yang ketiga baru tubuh wartanya. Nah, untuk urutan struktur warta ini tidak boleh diacak. Misalnya lead jadi pertama atau judul yang itu tidak boleh. Judul tetap yang harus pertama. Kemudian
Lead itu bagian pembukaan atau introduction, pengantar, apa yang mau disampaikan di warta tersebut. Dan yang ketiga baru isi dari wartanya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang judul atau headline. Dalam membuat judul berita, yang pertama harus dilakukan yaitu buatlah judul yang menarik. Kenapa? Karena judul yang pertama kali dibaca oleh si pembaca. Kalau judul aja sudah nggak menarik, nggak mungkin pembaca akan membaca sampai akhir isi beritanya. Jadi, titiknya berarti kalian harus membuat judul yang menarik. Contohnya, men cengesna cengek di pasar. Kira budaya pepeling ka karuhun baheula. Boboto Persib dukung jagoan main di kandang batur. Pembahasan berikutnya tentang lead atau bubuka. Nyata paragraf bubuka keur panganter isi warta. Atau paragraf pertama, paragraf bubuka sebagai pengantar isi warta. Pokoknya paragraf yang paling pertama setelah judul itu disebutnya lead. Nah, dalam membuat lead juga harus menarik. Kenapa? Kalau misalnya pembaca sudah baca judulnya udah menarik, kemudian baca lead-nya udah menarik, otomatis pembaca akan melanjutkan membacanya sampai ke isi warta. Tapi kalau misalnya judulnya udah bagus, lead-nya kurang menarik, otomatis isi warta pun tidak akan dibaca. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam membuat atau menulis warta. Yang pertama, dalam membuat lead atau paragraf pembuka, gunakan bahasa yang menarik. Usahakan menulis warta seperti kita mengobrol atau bercerita ke orang lain. Yang kedua, buat lead jangan terlalu panjang, maksimal 30 kata atau 3 baris aja. Dalam satu paragraf, lead yang memang susah untuk dipahami, jadikan 2 atau 3 kalimat. Jangan satu paragraf lead itu satu kalimat. Usahakan dipecah jadi 2 atau 3 kalimat. Kemudian yang terakhir, gunakan kalimat-kalimat yang pondok atau yang pendek. Lanjutannya, yang kelima, kecap-kecapna kudu nu basajan atau kaharti. Usahakeun geunaheun kanu maca, ulah loba teuing ngagunakeun istilah-istilah asing nu sakirana matak bingung. Maksudnya, kata-kata yang dipakai itu harus yang mudah dipahami dan usahakan enak untuk dibaca. Jangan terlalu banyak menggunakan istilah-istilah bahasa asing yang sekiranya membuat bingung pembaca. Kemudian yang keenam, usahakan menggunakan kata-kata yang aktif atau menggambarkan tindakan atau pegawaian atau gerak. Jadi gunakan kalimat-kalimat aktif. Kemudian yang ketujuh, alineanya jangan terlalu panjang. Dan yang terakhir, menulis warta harus seperti kita melukiskan sebuah lukisan. Artinya apa yang ditulis itu harus membangun imajinasi bagi si pembaca. Nah, di sini ada contoh sebuah warta, yaitu tentang banjir di Citarum, Bandung. Nah, bagian pertama itu disebutnya headline atau judul. Nah, paragraf yang setelah judul, nah itu yang disebut lead. Kemudian paragraf berikutnya, misalnya yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhir, termasuk disebutnya tubuh warta. Nah, baik anak-anak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, silakan nanti dicek aja di
latihannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan berusahalah untuk mengerjakan tugasnya semaksimal mungkin. Akhir kata, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.